pikir pemerintah masih sibuk mau ngeluarin 72 miliar untuk buzzer di beberapa tempat meluas. Dan infonya sudah mendunia, eskalasinya sudah meningkat. Saya pikir pemerintah masih sibuk mau ngeluarin 72 miliar untuk buzzer mengeskalasikan soal untuk pariwisata, menganggap enteng sejumlah pimpinan partai dan menteri-menteri. Menurut saya itu hari-hari ini kalau kita nginget dan baca berita-berita itu kayaknya agak sakit hati juga kita sama pejabat-pejabat itu. Terutama Menteri Kesehatan yang menurut saya sudah layak untuk mundur hari ini, tapi nggak mundur-mundur, mungkin nunggu dipecat sama Presiden. Tapi menurut saya ini semua buah dari nganggep enteng pemerintah terhadap virus ini, terhadap pandemi ini. Bahkan negara yang kayak Italia saja luluh lantah sistem kesehatannya. Nah, jadi saya mau apresiasi pemerintah, tapi juga saya mau mengingatkan pemerintah. Mari kita bersama-sama, saya mau kutip, saya dapat kiriman video dari om saya dua hari lalu. Bagaimana Menlu Korea itu standpointnya adalah menangani masalah ini adalah transparansi dan openness. Jadi transparansi dan keterbukaan. Jadi ngajak warga mengasih tahu. Kalau kita bilang bahwa kita minta data dibuka, kita bukan mau minta nama pasiennya. Kode etik kedokteran begitu ya, Pak Dokter ya. Nggak boleh, bukan. Tapi karena ini pandemi, kita pengen tahu asal usulnya, mutasinya, faktor-faktor trans-movingnya, seperti apa reaksi mengendapnya, dan penataan petanya itu seperti apa. Nah itu penting dibuka. Dan ini masalah publik, bukan masalah penyakit yang nempel di seseorang yang harus dilindungi datanya. Jadi kita minta itu bukan data pribadi orangnya gitu, bukan. Tapi soal bagaimana penyebarannya, perpindahannya, dan lain-lain. Nah, jadi ada berlapis-lapis hal yang ditutup-tutupi oleh pemerintah yang punya tugas menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 36 ya, Undang-Undang 36. Lalu juga di Undang-Undang Karantina, saya nanti akan bicara soal Undang-Undang Karantina juga, karantina kesehatan. Itu tugasnya ada di pemerintah semua, saya pikir. Nah, dengan situasi ini sekarang kita mulai menyicil. Yang saya yakini dan saya menganjurkan dan mendesak, saya pikir semua setuju, bahwa penanganan ini harus komprehensif dan multi layers. Komprehensif itu artinya nggak bisa hanya satu angle, tapi harus berbagai sisi ruang dilakukan, tetapi juga berlapis-lapis. Artinya bukan cuma pakai masker, tetapi cuci tangan. Tetapi cuci tangan juga kalau bisa menghindari mulut, hidung, mata, atau hal-hal yang bisa membuat virus itu masuk dalam badan. Tetapi juga badan kalau bisa sehat. Artinya ada berbagai hal, di level kita. Tapi di level negara, di level pemerintah, juga harusnya komprehensif dan multi layers. Dengan situasi-situasi seperti ini bisa melakukan pengurangan perpindahan orang, penutupan bandara, penutupan stasiun, terminal, dan lain-lain. Itu diatur semua dalam Undang-Undang Karantina. Nah, artinya nggak cuma warga, tetapi juga negara. Nggak cuma masyarakat, tapi juga pemerintah. Nggak cuma pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Nah, itu yang kita bilang multi layers dan komprehensif. Semuanya bekerja, semuanya ngambil peran, dan setiap saat dilakukan hal-hal tersebut. Kalau itu semua nggak dilakukan, itu yang masuk kepada situasi-situasi yang menurut saya sangat lagi-lagi melukai kita. Kita lihat dokter sudah 6 orang dok ya, 6 atau 7? 8 dokternya, 2 diantaranya profesor. Kita lagi teriak-teriak dana pendidikan banyak dipotong, kekurangan profesor, dana riset di bidang kesehatan minim, profesor kita hilang. Gara-gara saya dapat gambar dari Maluku Utara, teman-teman di sana bikin posko. Dokter, pekerja medik pakai jas hujan dok. Karena mereka juga nggak tahu
nggak dapat alat yang disuplai. Virus ini lebih cepat dibandingkan kebijakan publik negara. Negara harus belajar dari virus corona, bagaimana mereka cepat menyebar. Negara hari ini berlomba sama virus. Bisa nggak negara juga bekerja cepat seperti virus? Lebih cepat kalau perlu. Sebelum virus datang, negara sudah harus datang. Jadi bukan negara harus hadir, negara harus lebih cepat dari virus. Kira-kira begitu. Nah, balik ke soal poin-poin tadi, para pekerja medik, kelelahan, ya kan? Kalau soal sholat, beribadah, insya Allah dengan agama masing-masing udah adalah justifikasi untuk merelaksasi ibadah mereka. Tetapi badan mereka itu nggak bisa dibohongi. Itu hukum yang lebih utama. Hukum yang lebih utama adalah hukum yang terkait dengan alamiah kita. Nah, dokter-dokter itu selain jumlah dokternya terbatas, informasinya terbatas, tidak ada support hari ini. Ya kan? Sama juga termasuk dengan abang kita dan nenek kita. Nah, tapi saya cuma mau bilang, makanya mereka muncul campaign, Anda diam di rumah, biar kami yang kerja. Ya kan? Tetapi yang saya lihat hari ini, pemerintah, pusat maupun daerah sama aja. Gak beda jauh sama para pekerja medik, cuman bisa campaign. Anda di rumah, dianjurkan. Anies Baswedan bikinnya seruan atau himbauan. Semua seruan sama himbauan. Menurut saya udah gak bisa. Terus pemerintah pusatnya bilang kami tidak akan lockdown. Ya memang gak bisa lockdown, karena tidak ada istilah lockdown dalam hukum kita. Dalam hukum kita dikenalnya istilahnya karantina. Karantina itu bisa sifatnya nasional, bisa sifatnya lokal. Bisa sifatnya di daerah rumah sakit. Ada konsentrasi tempat-tempat bagaimana harus dilakukan ngetes, pemulihan, atau perawatan. Nah itu bisa dilakukan, ya kan? Tetapi kalau dari sisi data penyebaran yang kita nggak pernah tahu sampai hari ini, yang di Cianjur, tadi saya dengar lagi di TV sebelah juga ada yang bilang data bapak saya diambil sudah seminggu nggak ada kabarnya. Kalau semua dikonsentrasikan di Balitbangkes, lalu Balitbangkes kita juga nggak tahu distribusi datanya seperti apa. Dia harus adu balap cepat dengan virus. Ya orang jadi bingung bergeraknya gimana. Kalau sifatnya masih seruan. Nggak bisa seruan. Saya mohon maaf, saya tidak menaruh perhatian atau saya nggak peduli sama teman-teman yang punya ketahanan ekonomi yang tidak kuat seperti yang kelas menengah. Justru saya meminta supaya undang-undang karantina kesehatan itu diberlakukan. Undang-undang nomor 6 itu. Dengan diberlakukan, ada ketegasan negara. Di situ negara, pemerintah berbeda dengan kelompok-kelompok profesi, kelompok-kelompok pekerja, dengan masyarakat. Masyarakat saling himbau, tukar informasi. Jangan negara datang ikut nongkrong di warung kopi, itu istilahnya. Ngobrol, makanya di rumah aja, nggak bisa begitu. Kita punya negara, di dalam negara ada pemerintah, tugasnya untuk ngurusin kita. Bahwa orang berdebat definisi pemerintah apa, kualitasnya seperti apa, hari ini itu udah gak ada ruang berdebat. Waktu kita berdebat, virus bekerja. Jadi saya mau bilang bahwa gunakan undang-undang tersebut, yang tanda tangan Pak Joko Widodo. Bukan Susilo Bambang Yudhoyono, bukan Megawati, bukan Abdurrahman Wahid, bukan Habibie, bukan Soeharto, bukan Soekarno. Yang bikin undang-undang itu namanya Joko Widodo. Nah, saya melihat pemerintah pusat tidak mau lockdown karena pemerintah pusat mau menghindar dari tanggung jawab untuk ngurusin warganya yang minta. Kalau 2 minggu disuruh diem di rumah, kirimin berasnya. Ibu ini nggak minta kopinya dibeli. Umurnya 70 tahun. Harusnya udah menikmati hidup. Dan ada banyak manula seperti ini. Dan dalam konteks virus corona, Pak Dokter nanti bisa kasih penjelasan. Makin tua, makin rentan, Pak. Dari sisi data, saya bukan orang kedokteran, tapi saya baca data. Angka di atas 60, 70, bahkan 80 tahun, itu tingkat kematiannya lebih dari 20%. Nah, disitulah negara harusnya tanggung jawab. Berbeda dengan para pekerja medik yang bikin hashtag campaign, Anda diam di rumah, kami bekerja. Jangan negara menghimbau.
Saya protes sama Presiden Joko Widodo, saya protes sama Gubernur Anies Baswedan, saya protes sama semua pimpinan daerah atau sektoral-sektoral yang hanya menghimbau. Dan uang himbauan itu ujungnya apa? Bayar buzzer, beli spanduk, nyetak spanduk, gak nolong. Lebih baik duitnya dipakai buat para pekerja medik. Ya kan? Panggil WHO, minta WHO datang. Ini negeri besar, bantu kami, datangkan internasional kalau emang nggak bisa. Waktu ngomong investasi Omnibus Law, mau bayangin investasi dari luar. Giliran soal ngomong kesehatan, kok pelit banget mau kerja sama internasional. Kenapa double standard seperti ini? Ini saat yang tepat Joko Widodo ngurusin rakyatnya. Nenek-nenek umur 70 tahun masih dagang kopi. Anak muda seperti ini putus kuliah, mau ngojek, mau cari duit, nggak minta duit, dia udah bilang tadi. Cuman kalau mau ditutup, namanya lockdown, apa-apa down, terserah. Yang penting jamin. Tadi saya diskusi sama dia, saya terbuka, saya bilang saya nggak setuju sama konsep Anda. Karena Anda juga harus mikirin anak Anda ke depan. Kita nggak mau anak muda seperti abang kita ini kena virus, mengganggu keutuhan keluarga batihnya. Dia juga harus mikirin keutuhan keluarganya, bukan dalam konteks kesehatan esok hari karena makan, tetapi juga dalam jangka panjang. Jadi, dan ini aneh, gak mau lockdown, tetapi polisi muter kemana-mana, bubarin orang. Ya kan? Terus standar gak ideal, tetapi tadi masuk ke hotel sini diperiksa, di mana-mana sekarang diperiksa. Yang mana menurut saya bagus. Dalam konteks hak asasi manusia, ini kesempatan negara untuk menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang lebih besar. Virus supaya nggak meluas. Dan di situ negara harus melakukan fungsi perlindungan, membatasi orang. Kalau orang dibatasi, tapi keutuhannya, kemampuannya harus dijamin. Pangannya, logistiknya, termasuk orang-orang yang bekerja, harus istirahatnya. Pekerja medik harus dijamin ke istirahatnya. Orang yang kerja di misalnya di PLN harus dijamin transportasinya, kesehatannya, jam istirahatnya dalam situasi seperti ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang harus dilindungi oleh negara dan itu tugasnya negara. Kita nggak bisa nyerahkan kepada institusi tertentu untuk membangun perlindungan sendiri, nggak bisa. Nah, di mana-mana sudah sebetulnya terjadi praktek lockdown. Tapi karena negara nggak pernah muncul, akhirnya yang didorong polisi. Sekarang polisi saya mau tanya, apa dasar hukumnya? Palingan pakai undang-undang darurat. Atau beberapa undang-undang lain. Tapi saya cuma mau bilang, yang paling relevan adalah negara memutuskan karantina. Menetapkan di mana mereka harus melakukan karantina dan bertanggung jawab melakukan apa. Nah, sampai di situ bisa memobilisir polisi, bisa memobilisir tentara untuk melakukan sejumlah hal. Polisi udah bener hari-hari ini melakukan himbauan, nyuruh orang dan lain-lain. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kapasitas itu muncul lewat kepemimpinan nasional untuk mengatakan kita karantina, gak usah pakai bahasa lockdown. Bener Pak Doni bilang, Ketua BNPB, tidak dikenal istilah lockdown, yang dikenal istilah karantina. Nyatakan karantina, ini udah wabah sesuai dengan undang-undang tersebut, lalu ditentukan lokasi-lokasi mana. Orang-orang yang kena dampak bukan hanya dapat relaksasi pajak, bukan hanya dapat bantuan-bantuan keringanan, bukan nggak boleh didatangin sama debt collector saja, tetapi orang yang besok mau makannya masih bingung, harus diputar. Itu adalah negara, pemerintah. Dan ada di tangan presiden. Inilah, kalau peristilahan buah-buahan, inilah masa-masa ranumnya presiden untuk metik hasil dia sebagai presiden. Bener nggak? Bener nggak kebijakan uang yang 3, 4, 5% dalam APBN dipakai untuk dana kesehatan itu ada hasilnya nggak sekarang? Tanya Kementerian Pertahanan, mana bentuk kontribusi untuk sistem pertahanan kita dalam situasi seperti ini? Tanya ke kementerian-kementerian lain, Menteri Sosial, Menteri Perindustrian, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Saya respect sama Pak Erick Thohir, ambil inisiatif cepat, BUMN bikin ini, bikin itu dan lain-lain. Tetapi
yang dibina oleh kementerian-kementerian. Ada nggak? Siap nggak? Nggak ada. Gegap gempitanya akhirnya berubah. Dari menganggap remeh virus, semua sekarang muncul mau ngambil peran memberantas virus, menangani warga, semuanya pakai masker di mana-mana. Sampai si Menteri Kesehatan. Yang dulu pakai teori jahe sama kunyit, sekarang pakai teori masker. Ini kekacauan kita. Dan saya terakhir cuma mau bilang, udah insaf lah pemerintah. Gak usah ngomong investasi, hentikan tuh Omnibus Law. Ngurus yang paling basic, ini kesehatan basic, orang mau makan ini basic. Bayangkan kalau investasi datang yang 1.300 triliun, kata Erlangga Hartarto itu. Tapi kondisi kita kayak begini. Kondisi dokter mau bersaing sama investasi medik nanti ke depan. Nah terakhir saya mau nutup dengan dua hal. Dengan situasi ini kita bisa bangkit. Atau kita bisa makin tambah represif karena ngawur-ngawuran. Terima kasih.